Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Rahma Hidayanti dari kelas 1C Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya buat untuk tugas proyek dalam penilaian ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital, yaitu Bapak Ade Andri Hendriadi, SSI MKom, mengenai hasil eksploratif terhadap materi yang dipelajari mulai dari pertemuan 1 mengenai hasil eksploratif terhadap materi yang dipelajari mulai dari pertemuan 1 sampai dengan yang terakhir. Materi yang pertama adalah mengenai internet. Berdasarkan literasi dan sumber-sumber yang telah saya baca, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Lalu, saya juga membaca mengenai sejarah internet. Internet merupakan proyek Advanced Research Projects Agency Network atau disingkat ARPANET, yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan tujuan awal hanya untuk keperluan militer. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah rentan yang bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sehingga saat ketika terjadi serangan, dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah serta siap untuk dihancurkan. ARPANET mulai berkembang dengan pesat sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ada ARPANET sendiri dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sementara MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Jadi, hanya orang-orang yang berada di militer yang bisa mengakses MILNET tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, seperti yang sudah kita kenal saat ini, yaitu internet. Lalu saya membaca mengenai perkembangan TCP or IP. Pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP or IP, atau panjangnya Transmission Control Protocol or Internet Protocol. TCP or IP ditujukan untuk melakukan pertukaran data dan penghubungan komputer. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Tepat pada 1 Januari 1983, TCP or IP berhasil diadopsi oleh ARPANET. Nah, di sini ada cara kerja TCP or IP. Yang pertama itu dipecahnya data hingga menjadi kecil dan dikirimkan melalui media. Nah, paket data tersebut memiliki label dan alamat berbeda, sehingga bisa sampai ke tempat tujuan yang tepat tanpa tertukar oleh data manapun. Selanjutnya, data yang sudah dipecah dan memiliki alamat dikirimkan melalui router yang berfungsi untuk mengantarkan paket ke tujuan masing-masing. Yang terakhir, setelah dikirim melalui router,
paket data akan sampai ke tujuan dan dapat dibuka kembali melalui komputer lain. Nah, di sini juga ada perkembangan mengenai www. Pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee berhasil mencetuskan www. 1 tahun kemudian, dibantu dengan Robert K. Liao, penemuan tersebut berkembang dan mengacu pada 2 pilar, yaitu yang pertama, bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website. Lalu yang kedua, protokol pertukaran hypertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem www pada akhirnya disebarluaskan tepat pada April tahun 1993. Kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan populer seiring rilisnya Mosaic, yang merupakan situs pencari pada bulan November di tahun yang sama. Lalu di sini juga ada perkembangan mengenai media sosial dan ponsel pintar. Setelah memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 2000-an, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial, serta perkembangan ponsel pintar yang merevolusi penggunaan internet. Akses internet seluler telah meluas, memungkinkan orang bisa mengakses internet dari mana saja. Seiring berjalannya waktu juga, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, hingga penggunaan sekalipun. Dari segi cakupan, internet meliputi skala tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu. Negara-negara di dunia saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelit yang memiliki peran penting untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Saat ini, proses transmisi data sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut tentu saja karena adanya dukungan yang kuat oleh berbagai teknologi terbaru yang lebih modern. Apabila dilihat dari segi cakupan, banyak nih industri yang telah melakukan inovasi pada beberapa generasi jaringan, tepatnya pada bidang teknologi, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru saat ini yaitu adalah 5G. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, awalnya nih perkembangan internet hanya digunakan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan riset militer. Namun seiring berjalannya waktu, internet telah memiliki cakupan yang lebih dari itu. Bahkan lebih besar ya, bisa digunakan untuk bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain sebagainya. Mengapa internet bisa sangat berkembang dengan pesat? Yang pertama, karena sebagai sarana konektivitas dan komunikasi. Pemanfaatan internet dapat memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia. Yang kedua, sebagai sumber informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Dengan adanya internet, mempermudah akses untuk memperoleh sumber informasi terkait pembelajaran maupun pengetahuan. Seperti saya sendiri sebagai mahasiswa, sangat memanfaatkan internet untuk mencari sumber literatur terkait dengan tugas yang akan saya dibuat. Bahkan ketika eksplorasi dan pembuatan tugas video ini, saya pakai internet untuk baca-baca. Lalu yang ketiga, memudahkan kegiatan jual beli dan transaksi online. Saat ini sudah banyak layanan e-commerce yang membantu mobilitas manusia, misalnya dalam memesan baju, makanan, dan apapun yang dimau melalui internet, tanpa perlu mengeluarkan tenaga dan waktu untuk keluar dari rumah. Apalagi saat itu kan kita sempat lockdown ya. Jadi aktivitas seperti itu sangat terbantu dengan adanya jual beli dan transaksi online ini.
Bahkan bayar listrik pun sekarang bisa melalui online. Lalu yang keempat, memungkinkan penyimpanan dokumen penting lebih optimal. Beberapa tahun silam, orang-orang biasa menyimpan file atau dokumen penting pada flash disk, yang tidak menutup kemungkinan barang tersebut akan hilang. Tapi saat ini telah ada media penyimpanan di internet, misalnya seperti Google Drive, di mana kita bisa mengupload file ke dalam media tersebut dengan minimal resiko untuk hilang. Jika hilang pun, file tersebut dapat dipulihkan sehingga mengoptimalkan penyimpanan dokumen-dokumen penting. Dan yang kelima, sebagai sarana hiburan. Apalagi sekarang ada platform TikTok, yang mana anak-anak Gen Z tuh lebih suka nonton video secara singkat. Dan isinya pun beragam, juga tergantung pada algoritma tontonan yang sering kita lihat. Lalu di sini ada sumber literasi yang saya baca dan saya gunakan untuk PPT ini. Oke, selanjutnya adalah penugasan mengenai sistem informasi, dan saya telah membaca beberapa literatur, baik itu modul dalam PDF yang telah diberikan oleh Bapak Ade maupun dari internet. Yang pertama adalah mengenai pemahaman tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah program perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara perangkat keras, komputer, dan pengguna. Selanjutnya adalah mengenai layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi mengacu pada serangkaian fungsi dan kemampuan yang disediakan oleh sistem operasi untuk memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan program komputer. Layanan ini penting untuk memungkinkan aplikasi pengguna berjalan secara efisien dan aman di sistem komputer. Layanan sistem operasi berupa yang pertama, manajemen proses. Sistem operasi mengelola pembuatan, pelaksanaan, dan penghentian proses yang dialokasikan oleh sistem untuk memastikan kelancaran multitasking dan pemanfaatan perangkat secara efisien. Lalu yang kedua, manajemen memori. Layanan ini melibatkan pengelolaan memori ke proses yang bertanggung jawab untuk melacak penggunaan memori, menukar data antara memori utama dan penyimpanan hard disk, serta menyediakan mekanisme untuk perlindungan dan pembagian memori. Lalu yang ketiga, manajemen sistem file. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengatur, menyimpan, dan mengambil data pada perangkat penyimpanan. Dan yang keempat, manajemen perangkat. Sistem operasi mengontrol dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat input maupun output dengan menyediakan driver perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat keras, mengelola antrian perangkat, dan menangani permintaan interupsi. Yang kelima ada desain user interface, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Layanan sistem operasi ini bisa berupa command line interface atau graphical user interface yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi, mengelola file, dan mengkonfigurasi pengaturan sistem. Lalu yang keenam ada layanan jaringan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dan mengakses sumber daya jarak jauh. Yang ketujuh ada layanan keamanan. Sistem operasi menerapkan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi sistem dan data pengguna dari akses maupun aktivitas berbahaya dengan diterapkannya autentikasi pengguna, kontrol akses, enkripsi, dan antivirus. Yang kedelapan ada deteksi dan penanganan kesalahan. Sistem operasi memantau sistem untuk menemukan kesalahan
seperti kegagalan perangkat keras atau kerusakan perangkat lunak. Dengan adanya mekanisme deteksi kesalahan, fasilitas logging, dan metode pemulihan kesalahan untuk memastikan stabilitas sistem. Secara keseluruhan, pelayanan sistem operasi memainkan peran penting dalam mengelola dan mengordinasikan berbagai komponen sistem komputer, menyediakan lingkungan yang stabil dan aman agar aplikasi pengguna dapat berjalan secara efektif. Berikut adalah sumber literatur yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini. Selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Sebetulnya Bapak Ade memberikan pilihan-pilihan mengenai basis aplikasi pencatatan keuangan, tapi saya memilih aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis web. Yang pertama ada mengenai definisi dari aplikasi pencatatan keuangan berbasis web itu sendiri, yaitu sistem perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan suatu organisasi melalui web browser. Aplikasi tersebut merupakan jenis perangkat lunak yang mengelola dan mencatat transaksi keuangan sehari-hari suatu organisasi atau perusahaan, termasuk manajemen aset tetap, manajemen pengeluaran, manajemen pendapatan, piutang, utang, serta pelaporan dan analitik keuangan, dan dirancang untuk mengikuti teknologi terkini dan kebutuhan bisnis. Dari segi fungsi, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web membantu pengguna melacak transaksi keuangan mereka seperti pendapatan, pengeluaran, dan investasi, semuanya di satu lokasi yang terpusat. Lalu, membantu pengguna memasukkan dan menyimpan data keuangan mereka dengan aman, memastikan informasi sensitif mereka terlindungi. Dari segi fitur dan manfaat, pengguna dapat mengakses informasi keuangannya dari mana saja dengan koneksi internet dan bisa menggunakan segala jenis perangkat. Selanjutnya, transaksi dapat dicatat dengan waktu yang berlangsung dan memastikan bahwa pengguna selalu memiliki gambaran terhadap situasi keuangan mereka secara akurat dan terkini. Pengkategorian transaksi seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis kebutuhan belanja serta membuat keputusan keuangan yang tepat. Selanjutnya, penegakan anggaran dan tujuan keuangan dalam aplikasi yang melacak, memberikan peringatan serta pemberitahuan untuk membantu para pengguna. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Kelebihannya itu yang pertama, dapat meningkatkan interoperabilitas dibanding jika menggunakan sistem perangkat lunak pencatat keuangan berbasis desktop yang sangat terisolasi. Yang kedua, tidak membutuhkan lisensi apapun, karena lisensi sudah menjadi tanggung jawab personal dari web yang menyediakan aplikasi pencatatan keuangan tersebut. Yang ketiga, tidak membutuhkan spesifikasi dari komputer yang terlalu tinggi, karena sebagian besar prosesnya dilakukan pada web server penyedia dari aplikasi pencatatan keuangan tersebut. Yang keempat, proses hanya berjalan di browser web saja, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk terserang virus.
Yang kelima, operasi terasa lebih ringan dan mudah dalam proses distribusi, pengaturan, dan dalam pemeliharaannya. Lalu di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan adanya koneksi internet yang terkoneksi dengan bagus dan stabil agar tidak mengalami gangguan atau error saat operasional sedang berlangsung. Yang kedua, membutuhkan sistem keamanan yang lebih baik dikarenakan aplikasi yang dijalankan secara terpusat, sehingga apabila server yang berada di pusat sedang mengalami kendala, maka sistem aplikasi yang kita gunakan tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan inilah sumber bacaan yang saya gunakan ketika menyusun PPT mengenai aplikasi keuangan berbasis web. Yang pertama ada dari FreshBooks, lalu ada konsultan manajemen autopilot, dan yang ketiga ada dari eJournal. Pada pertemuan keempat, Bapak Ade menugaskan mengenai perangkat input dan output. Materi ini saya susun berdasarkan hasil literasi yang telah saya baca dan juga beberapa jurnal yang saya kutip dalam materi ini. Yang pertama adalah pemahaman mengenai perangkat input. Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh perangkat input. Yang pertama adalah keyboard, yaitu perangkat input komputer yang dilengkapi oleh sebuah papan dengan tombol-tombol untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perangkat input mouse, merupakan alat penunjuk pada perangkat komputer yang dapat dilihat di monitor saat mengoperasikan komputer. Yang ketiga, webcam adalah perangkat input berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor. Cara kerja dari keyboard itu sendiri, yang pertama, ketika tombol ditekan, tombol tersebut akan menekan sebuah karet yang ada di bawah tombol tersebut. Yang kedua, karet tersebut terhubung dengan sebuah chip yang mana akan mentransmisikan sinyal yang didapat ketika tombol itu ditekan. Sinyal yang ditransmisikan berbentuk kode-kode biner. Yang keempat ini, data yang berbentuk kode biner tersebut akan di-generate oleh chip komputer. Setelah di-generate akan ditampilkan kembali menjadi tampilan asli berbentuk huruf pada layar monitor. Kelebihan dan kekurangan dari keyboard. Kelebihannya, keyboard itu memiliki tombol pintasan untuk mempermudah pengetikan. Keyboard juga mudah dibersihkan dan ditangani apabila terdapat kerusakan. Yang ketiga, keyboard dapat dengan mudah dihubungkan ke sistem komputer dengan bantuan USB, nirkabel, Bluetooth, ataupun yang lainnya. Sementara kekurangannya itu jika tidak digunakan dengan benar, keyboard akan mudah rusak. Lalu beberapa tombol yang sering digunakan juga akan cepat rusak. Nah, keyboard juga menimbulkan kebisingan yang akan mengganggu diri sendiri ataupun orang lain. Berikutnya ada cara kerja dari perangkat input, yaitu mouse. Mouse bekerja pada prinsip penginderaan gerakan. Ketika kita menggerakkan mouse di permukaan datar, sensor di bagian bawah mouse akan mendeteksi gerakan tersebut. Sensor tersebut akan mengukur perubahan posisi dan arah gerakan mouse.
Pergerakan mouse tersebut akan mengirimkan informasi tentang pergerakan tersebut, kemudian diubah menjadi pergerakan kursor di layar komputer. Pada bagian kanan mouse biasanya dilengkapi dengan tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan menu pilihan yang tersedia. Kamu juga bisa menggunakan bagian kiri mouse untuk memilih, mengklik, atau mengaktifkan item pada layar seperti ikon, teks, ataupun tautan. Nah, pada bagian tengah-tengah ini terdapat bagian scroll untuk dapat melihat konten yang tidak terlihat pada tampilan awal atau berpindah ke bagian lain dari suatu halaman. Kelebihan dan kekurangan dari mouse. Kelebihannya, harga dari mouse itu relatif murah. Mouse juga awet dengan alasan kerusakan biasanya terjadi karena bola yang kotor. Dan hal ini bisa dengan mudah dibersihkan. Kekurangannya, karena adanya bola dari mouse itu, mouse jadi terasa lebih berat. Dan kurangnya sensitivitas pada pergerakan kursor yang ditampilkan di layar monitor. Perangkat input berikutnya adalah webcam. Cara kerjanya sebagai berikut. Yang pertama itu webcam memiliki mekanisme penangkapan cahaya. Lalu lensa kamera yang terpasang pada microchip menggunakan teknologi charge coupled device sebagai penerima gambar. Yang kedua, hasil tangkapan gambar tersebut kemudian secara digital diolah dan memungkinkan untuk langsung disalurkan lewat jejaring internet. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari webcam. Kelebihan yang pertama, webcam memungkinkan orang-orang di seluruh dunia untuk berkomunikasi jarak jauh dengan tatap muka melalui internet. Webcam juga dapat digunakan untuk membuat konten video dengan sangat amat mudah. Dan webcam dapat didemonstrasikan konsep secara visual kepada lawan bicara. Lalu terdapat kekurangannya juga nih. Yang pertama, kualitas videonya rendah. Yang kedua, masalah privacy yang kurang baik. Karena webcam itu dapat dengan mudah diretas. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Ketika jaringan yang kita miliki tidak bagus, maka umpan saat obrolan video bisa terputus-putus atau berpiksel. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai perangkat output, yaitu perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan dan pemrosesan data yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Beberapa contoh dari perangkat output. Yang pertama ada monitor. Monitor itu adalah sebuah alat atau perangkat yang menampilkan gambar hasil suatu proses yang diinput. Yang kedua, printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan yang dilakukan oleh komputer berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Yang ketiga ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang dapat menghasilkan suara yang lebih maksimal dari hasil pengubahan gelombang listrik menjadi sebuah gelombang getaran. Di sini ada cara kerja dari monitor. Pada tahap awal, sinyal gambar atau teks dikirimkan dari kartu grafis di dalam komputer ke monitor melalui kabel yang terhubung antara kedua perangkat tersebut. Sinyal ini akan dikirimkan dalam bentuk analog ataupun digital, tergantung pada jenis kabel yang digunakan. Apakah itu kabel USB atau biasanya Bluetooth.
Setelah menerima sinyal dari kartu grafis, monitor akan memproses sinyal tersebut melalui beberapa rangkaian elektronik yang ada di dalamnya. Tahap selanjutnya adalah pembentukan gambar pada layar monitor. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari monitor. Kelebihan dari monitor itu dapat menampilkan informasi dalam bentuk gambar. Dan beberapa layar dapat digunakan secara bersamaan sehingga meningkatkan produktivitas. Monitor modern memiliki teknologi canggih yang menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Lalu, monitor juga mengkonsumsi lebih sedikit daya. Sementara kekurangannya, monitor itu memancarkan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Lalu, jika terjadi kerusakan, cukup mahal untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Monitor cukup rapuh dan memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan fungsinya berjalan dengan baik. Yang terakhir, monitor itu tidak dapat menampilkan seluruh halaman sekaligus. Perangkat output berikutnya adalah printer. Di sini ada cara kerja dari printer. Printer bisa bekerja ketika terhubung dengan listrik dan komputer. Yang kedua, pada saat proses pencetakan dokumen, komputer akan mengirimkan sinyal. Selanjutnya, sensor roll pada alat pencetak tersebut akan menarik kertas agar masuk ke dalam paper tray. Setelah itu, head yang merupakan tempat keluarnya tinta akan memposisikan dirinya di atas kertas atau media cetak lainnya. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari printer. Kelebihannya, printer bisa mencetak dokumen di berbagai jenis kertas dan bisa mencetak dokumen berwarna. Dapat mencetak foto juga menggunakan perangkat ini. Lalu bisa digunakan untuk memindai dan menyalin sebuah dokumen. Dan terakhir, terdapat mesin faksimil untuk mengirimkan berkas fisik yang tidak ada bentuk digitalnya. Kekurangannya, pencetakan dari printer tersebut membutuhkan biaya, baik biaya tinta maupun dari biaya kertas. Dan untuk membeli printer ini harganya cukup mahal. Printer juga rentan terhadap masalah mekanis. Nah, dalam isu lingkungan, printer ini berkontribusi terhadap masalah lingkungan terhadap penggunaan kertasnya maupun tintanya. Selanjutnya adalah speaker. Cara kerjanya yang pertama untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi suara, speaker membutuhkan komponen yang bernama transducer sebagai penguat. Yang kedua, ketika sinyal listrik yang berasal dari pergesekan magnet masuk ke dalam speaker, maka hal tersebut akan memicu terjadinya arus induksi. Proses selanjutnya, arus induksi akan masuk ke dalam membran. Kemudian, pada membran arus akan diubah menjadi getaran. Yang keempat, saat getaran di dalam membran mulai memicu, munculnya gelombang bunyi, mulai dari bunyi dengan volume yang bisa didengar oleh manusia, maupun berbentuk pengeras suara dengan jangkauan yang lebih luas. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari speaker. Speaker itu memudahkan kita untuk mendengarkan musik dan suara lebih keras. Sangat mudah juga untuk menghubungkan speaker ke dalam sistem komputer. Lalu speaker ini membantu dalam konversi teks ke audio yang memudahkan
penyandang disabilitas fisik untuk mendengar dan belajar. Tetapi di sini juga ada kekurangannya nih. Speaker itu dapat menyebabkan polusi suara. Dan panjang gelombang speaker yang tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada alat pendengaran manusia. Banyak speaker tidak dapat memutar file suara HD, stereo, atau Dolby. Untuk dapat membeli speaker baru atau memperbaiki speaker yang rusak membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, di sini ada referensi atau sumber bacaan yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Yang pertama ada dari Indoworks, yang kedua ada Akademia, dan yang ketiga ada Kumparan. Oke, penugasan selanjutnya ada mengenai perangkat media penyimpanan. Sebelumnya Bapak Ade pada Google Meet telah menerangkan mengenai media penyimpanan. Selanjutnya mahasiswa diberikan penugasan untuk melakukan eksploratif dan ini adalah hasil dari eksploratif saya juga membaca melalui beberapa sumber literatur. Perangkat media penyimpanan adalah perangkat komputer dan media perekam yang digunakan untuk menyimpan data digital. Lalu, perangkat media penyimpanan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Sementara penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras. Di sini ada perbedaan penyimpanan internal dan eksternal. Saya menggunakan 3 indikator sebagai pembeda. Yang pertama, letak memori. Pada penyimpanan internal, letak memorinya terdapat di dalam perangkat dan dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Sementara pada penyimpanan eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat tersebut. Indikator yang kedua adalah kemudahan saat pemindahan data. Pada penyimpanan internal terdapat konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit untuk melakukan tugas komputasi data. Sementara dalam penyimpanan eksternal, konfigurasi keamanan tidak tersedia, sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. Indikator yang ketiga berupa risiko kehilangan. Dalam penyimpanan internal, risiko kehilangannya itu cukup mudah karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Sementara pada penyimpanan eksternal tidak terikat pada sistem perangkat, sehingga data tidak mudah hilang. Lalu, penjabaran mengenai contoh jenis perangkat media penyimpanan. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory, merupakan perangkat keras yang terdapat di dalam perangkat gadget untuk menyimpan data yang bersifat sementara, yang memiliki fungsi pertama, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, penyimpanan data hasil pemrosesan Arithmetic Logic Unit sebelum dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung program yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang terakhir, mempercepat proses pengolahan data. Berikutnya ada cara kerja dari RAM.
Yang pertama, mengolah data yang diberikan dari prosesor. Yang kedua, memuat data yang diperlukan prosesor untuk aplikasi yang dibuka ke dalam RAM. Yang ketiga, data tersebut akan tersimpan dalam bentuk memori yang bisa membantu dalam mengerjakan tugas dari yang mudah hingga rumit dan berat sekalipun. Kelebihan dan kekurangan dari RAM. Kelebihannya yang pertama itu, RAM mampu membaca dan menulis semua jenis data. Yang kedua, RAM mengkonsumsi daya lebih sedikit dari perangkat penyimpanan manapun. Yang ketiga, memori RAM dapat meningkatkan kecepatan dari komputer. Sedangkan kekurangannya, RAM itu lebih lambat dari memori cache CPU. Memori RAM memiliki ruangan terbatas untuk menyimpan data. Lalu, data yang disimpan dalam RAM ini tidak dapat bersifat permanen. Nah, berikutnya ada jenis perangkat media penyimpanan yang kedua nih. Saya mengambil literasi mengenai flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan data eksternal dengan port USB sebagai penghubung yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Terdapat fungsi dari flash disk yang pertama, memungkinkan untuk memindahkan file dari satu perangkat ke perangkat lain tanpa aplikasi tambahan. Yang kedua, dapat difungsikan sebagai media instalasi perangkat lunak seperti sistem operasi Windows maupun Linux. Yang ketiga, sebagai media pencadangan dengan ukuran penyimpanan mulai dari yang kecil hingga yang besar sekalipun. Dan yang keempat, dapat menjalankan aplikasi portable. Cara kerja dari flash disk yang pertama, konektor akan menghubungkan flash disk ke port USB perangkat desktop yang digunakan. Setelah flash disk tertancap di port USB, pengontrol akan melakukan checking memori dan menghubungkannya ke komputer. Yang ketiga, selama pembacaan memori dan data di dalam flash disk berlangsung dan point test bekerja untuk menyambungkan serta mengirimkan kode ke mikroprosesor, sehingga sudah bisa memindahkan data yang terdapat pada flash disk. Ketika file dikirim ke flash disk, chip yang terdapat di dalamnya akan mengeluarkan sinyal yang berukuran 12 MHz untuk mengunci data sampai benar-benar masuk ke media penyimpanan flash disk tersebut. Flash disk memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari flash disk itu memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup besar. Yang kedua, flash disk itu memiliki ukuran yang kecil dan penggunaan yang simpel sehingga mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, flash disk memiliki harga yang cukup terjangkau. Flash disk juga tidak membutuhkan baterai. Lalu, flash disk ini memiliki kecepatan transfer data yang cukup tinggi dan tanpa menggunakan internet apapun. Sedangkan kekurangannya, flash disk itu membutuhkan perawatan atau scan dari virus secara berkala agar tidak mudah terkena virus. Flash disk juga mudah rusak apabila terkena air dan mudah hilang karena ukurannya yang kecil. Di sini ada sumber bacaan yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint ini.
Yang pertama ada dari Zanur, yang kedua ada dari Quick Learn Komputer, dan yang ketiga ada dari Blog UNES. Materi yang terakhir adalah komputerisasi akuntansi di masa depan, di mana sebelumnya telah dijelaskan dalam Google Meet oleh Bapak Ade mengenai akuntansi di masa depan. Berdasarkan literatur yang telah saya baca, juga mengutip dari modul yang telah diberikan oleh Bapak Ade, saya memahami bahwa komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan manipulasi informasi atau data. Komputerisasi adalah perubahan mekanisme pengolahan data dari manual menjadi otomatis dengan menggunakan media komputer. Sementara komputerisasi akuntansi adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan yang digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan sebuah perusahaan. Di sini ada manfaat dari komputerisasi akuntansi. Yang pertama, akurasi. Komputerisasi akuntansi meminimalisir kesalahan yang dibuat manusia dalam proses pencatatan dan juga perhitungan secara otomatis oleh perangkat lunak sehingga meningkatkan keakuratan informasi keuangan. Yang kedua, otomatisasi. Perhitungan ditangani oleh perangkat lunak akuntansi terkomputerisasi menghilangkan banyak proses yang memakan waktu terkait dengan akuntansi manual. Yang ketiga itu ada efisiensi. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi semakin mudah untuk mengakses data akuntansi di luar kantor dengan aman. Data akuntansi tersebut bisa diakses dengan cepat karena menggunakan alat perhitungan yang sudah tersistem. Yang keempat, ada keamanan. Yang keempat, manfaat dalam keamanan. Dapat disimpan secara online sehingga aman dari data akuntansi dapat disimpan secara online sehingga aman dari bencana dan juga sistem bisa cepat dipulihkan pada komputer lain di lokasi lain pula, sehingga tidak khawatir rusak ataupun hilang. Berikutnya, fungsi komputerisasi akuntansi. Yang pertama, komputerisasi akuntansi mencatat dengan pencatatan yang sistematis dan terstruktur setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini mencakup pembelian, penjualan, pembayaran, penerimaan, dan transaksi lainnya. Perusahaan dapat melacak aliran uang dan aset dengan lebih baik. Yang kedua, data keuangan yang tercatat dalam komputerisasi akuntansi diproses secara otomatis untuk menghasilkan informasi yang relevan. Proses ini meliputi perhitungan, klasifikasi, dan pelaporan data keuangan. Dan yang ketiga, komputerisasi akuntansi memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya yang diperlukan untuk evaluasi kinerja perusahaan dan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak terkait. Sistem dalam komputerisasi akuntansi. Yang pertama, sistem akuntansi berbasis server. Sistem ini menggunakan server pusat untuk menyimpan data keuangan dan memproses transaksi. Pengguna juga dapat mengakses sistem melalui jaringan komputer internal.
Yang kedua, sistem akuntansi berbasis cloud. Sistem ini menggunakan infrastruktur cloud untuk menyimpan dan memproses data keuangan. Dengan menggunakan internet, pengguna dapat mengakses sistem dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, sistem akuntansi terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan modul akuntansi dengan modul lain seperti modul inventaris, modul penjualan, atau modul sumber daya manusia. Integrasi ini memungkinkan aliran data yang lebih lancar antara departemen yang berbeda. Nah, di sini juga ada contoh aplikasi dari komputerisasi akuntansi. Yang pertama itu ada Chris Hand, lalu Simply Accounting, lalu MYOB Accounting, berikutnya Page3 Accounting, Microsoft Office Excel, Deck Easy Accounting, Zahid Accounting, Sage ERP, dan masih banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan komputerisasi akuntansi. Karena tadi judulnya itu adalah komputerisasi akuntansi di masa depan. Nah, di masa depan, komputerisasi akuntansi menggunakan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat digunakan dalam komputerisasi akuntansi. Untuk apa? Untuk mengotomatisasi tugas, menganalisis data secara cerdas, dan memberikan rekomendasi bisnis yang lebih baik. AI dapat membantu dalam pengenalan pola, deteksi anomali, dan prediksi keuangan berdasarkan data historis. Berikutnya, integrasi akuntansi komputer dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan data keuangan dalam akuntansi komputer. Dengan menggunakan blockchain, transaksi keuangan dapat dicatat secara terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah. Hal ini memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan melindungi integritas daripada data tersebut. Berikutnya, perkembangan sistem cloud untuk akuntansi komputer. Perkembangan sistem cloud memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan menggunakan sistem cloud, perusahaan dapat mengakses data keuangan secara real-time dari berbagai lokasi, mengurangi ketergantungan pada infrastruktur lokal, dan meningkatkan skalabilitas sistem. Mungkin itu saja materi-materi hasil literasi saya mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6. Dan ini ada sumber literasi dari pertemuan ke-6 mengenai komputerisasi akuntansi. Yang pertama saya mengambil dari website Tunas Bangsa Jakarta. Lalu ada dari jurnal komputerisasi akuntansi D4 Stekon. Berikutnya ada dari Unsuria. Setelah penjabaran hasil eksplorasi materi, maka saya akan membacakan kesimpulan daripada materi-materi yang telah saya susun. Yang pertama, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Adapun perkembangan dari Transmission Control Protocol or Internet Protocol yang ditujukan untuk melakukan pertukaran data dan penghubungan komputer, tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Perkembangan WWW yang berhasil dicetuskan oleh tim Berners-Lee, serta perkembangan ponsel pintar dan jejaring sosial yang merevolusi penggunaan internet. Berikutnya mengenai
mengenai sistem operasi berupa program lunak yang bertindak sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna. Sistem operasi memiliki jenis layanan yang pertama ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem file, manajemen perangkat, layanan sistem operasi, desain user interface, layanan jaringan, layanan sistem operasi, layanan keamanan, dan yang terakhir itu deteksi dan penanganan kesalahan. Materi ketiga adalah mengenai aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web adalah sistem lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mencatat transaksi keuangan suatu organisasi melalui web browser. Pada materi tersebut juga telah saya jabarkan mengenai fitur, fungsi, dan manfaat, kelebihan dan kekurangan daripada aplikasi pencatatan keuangan tersebut. Lalu materi keempat, saya melakukan eksplorasi terhadap perangkat input yang memiliki pengertian perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer dengan menghasilkan informasi berbentuk digital kepada para pengguna. Lalu perangkat output yang berupa perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan dan pemrosesan data yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Materi kelima membahas mengenai perangkat media penyimpanan, yaitu perangkat komputer dan media perekam yang digunakan untuk menyimpan data digital. Perangkat media penyimpanan berupa penyimpanan internal adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Juga penyimpanan eksternal yaitu bentuk memori berupa perangkat keras. Materi terakhir atau materi keenam membahas mengenai komputerisasi akuntansi, yaitu penggunaan komputer dan perangkat lunak akuntansi untuk mencatat, menyimpan, dan menganalisis data keuangan yang digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi serta menghasilkan laporan sebuah keuangan perusahaan. Juga masa depan terhadap akuntansi yang berupa penggunaan kecerdasan buatan, integrasi terhadap teknologi blockchain, dan perkembangan sistem cloud. Di sini saya juga akan menceritakan proses apa saja yang telah saya lakukan dalam bereksplorasi. Yang pertama, biasanya saya membaca kembali PowerPoint dan modul yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Berikutnya, saya mencari pada jurnal terkait materi yang akan saya buat. Tak hanya pada jurnal, saya juga mencari ke beberapa web terkait materi tersebut. Setelah itu, saya membaca dan memahami bacaan-bacaan dari sumber literatur yang akan saya gunakan. Saya memilih PPT sebagai media rangkuman hasil literasi saya karena tampilannya lebih berwarna juga sangat menarik mata. Saya biasa menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan PPT. Saya biasa menggunakan aplikasi Canva dalam pembuatan PowerPoint. Dan yang terakhir adalah pengumpulan hasil eksplorasi pada Google Drive. Mungkin itu saja materi hasil eksplorasi saya selama pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum